Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Pak Ustadz Happy Andi Basani, terima kasih atas waktunya pada malam Rebo ini kajian Zikes PSMI. Pak Ustadz bersedia eh, hadir dalam kegiatan Zikes pada malam hari ini, dan pada teman-teman sekalian. Sebelum memulai, mungkin saya mengucapkan kami atas nama PSMI Cabang Cianjur dan Jawa Barat, khusus umumnya, mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya guru kita, teman kita, Pak Perwijar Samsuri sebagai Ketua PSMI wilayah Jawa Barat. Kita tahu semuanya bahwa beliau selama hidupnya mengabdikan diri untuk kemanusiaan, terutama pada saat kemarin kejadian gempa di Cianjur. Beliau banyak memberikan bantuan kepada korban bencana, dan mudah-mudahan menjadikan amal jariah buat beliau. Amin ya robbal alamin. Sebagai pembuka kegiatan ini, saya akan bacakan kurikulum kita ya Pak Ustadz Andi Bastoni, MA MPD ya. Beliau sebagai penulis buku 57 buku ya. Saya belum hafal satu-satunya dan saya belum baca gitu ya. Kemudian juga beliau juga founder untuk Sirah ya, Sirah Nabawiyah mungkin ya Pak Ustadz, dan owner Pusaka Al-Bastan. Pada malam hari ini, tema kajian malam ini yaitu memetik hikmah perjanjian Hudaybiyah ya Pak Ustadz ya. Di sejarah Sirah Nabawiyah tentang perjanjian Hudaybiyah. Untuk waktu dan ini persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sadaqallah. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Rabu malam ya. Rabu malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah 2 pekan lalu ya. Pekan lalu, Rabu lalu saya masih berada di Madinah ya. Saya berada di Madinah karena berangkat hari Senin dini hari ya, pagi, Selasa, Rabu, Kamis di Madinah, Jumat ya. Setelah itu baru kemudian ke Mekah hari Sabtunya, baru turun tadi malam ya. Selasa malam pukul 9 baru tiba di Bogor. Alhamdulillah sehat ya. Yang pengen umroh bulan-bulan ini nyaman sekali ya. Tidak begitu panas dan belum juga begitu dingin. 20 derajat Celcius ya. Kecuali di Taif. Di Taif itu sempat kemarin itu 13 derajat, lumayan dingin. Dan sesekali juga turun hujan ya. Hari apa itu, waktu kami ke Taif itu hujannya sangat lebat, lumayan ya. Tapi justru setelahnya cuacanya bagus dan kita enak sekali beribadah ya. Ya, kalau di backdrop moderator ya, judulnya itu surat-surat Rasulullah kepada para raja ya. Tapi pas saya lihat chatting dengan Kang Dimas ya, ada satu tema yang belum sempat tersampaikan karena waktu itu kita sempat ganti tema tentang Palestina ya, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah ya. Dan saya kira ini momentumnya juga karena hari ini ada gencatan senjata antara pejuang-pejuang Hamas dengan
Zionis Israel di Palestina atau khususnya di Gaza, ya, di Gaza, gencatan senjatanya di Gaza 4 hari, ya. Jadi 5 hari plus hari ini 4 hari ke depan, ya, sepakat untuk melakukan semacam gencatan senjata, tidak saling menyerang. Kawasan Gaza itu dibuka, ya, untuk suplai bantuan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, saya kira ini suatu hal yang positif harus kita tanggapi, ya. Walaupun di satu sisi juga kita harus hati-hati karena secara umum Zionis Israel itu punya track record berkhianat. Jangankan lawan biasa, ya. Allah, Rasulnya pun mereka khianati. Kalau kita belajar sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat di masa waktu itu sudah ada Yahudi, ya mereka berkali-kali mengkhianati Rasulullah SAW. Yahudi Bani Qainuqa, ya, mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah dengan cara mengadu domba kalangan Ansar dan melecehkan seorang wanita. Yahudi Bani Nadir lebih dahsyat lagi, mengkhianati Rasulullah dengan cara ingin membunuh beliau dengan menggulingkan batu besar. Yahudi Bani Qainuqa, ya, tak kalah fatal pengkhianatan mereka dengan pindah gerbong yang tadinya bersama kaum muslimin, jelang perang Khandaq mereka pindah ke kafir Quraisy dan sekutunya. Ya, kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, jadi demikian, orang-orang Yahudi ini punya karakter demikian, ya. Mereka gemar berkhianat, ya. Khanullah wa rasul, ya, mengkhianati Allah dan Rasul, ya, utusan-utusan Allah, Ar-Rasul. Nah, kali ini kita akan bicara tentang Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Saya izin share screen, ya, supaya kita fokus, ya. Oke. Nah, Hudaybiyah atau Al-Hudaybiyah, ya, Al-Hudaybiyah suatu tempat yang berada di arah Jeddah kalau hari ini, ya. Dari Makkah itu menuju ke arah selatan di sebuah tempat namanya Shumaisi kalau hari ini, ya. Sebuah tempat namanya Shumaisi. Dan dikenal juga dengan lembah Al-Hudaybiyah. Dulu namanya Al-Hudaybiyah. Sekarang tempat itu disebut dengan Asyumaisi. Relatif subur dan kawasannya datar. Datar, ya, subur, banyak oase-oase begitu, ya, limpah-limpahan air dan juga rumput-rumput liar, ya. Sehingga tempat ini dari dulu sampai sekarang dijadikan semacam tempat menggembalakan ternak. Jadi penduduk Makkah itu, ya, mereka menggembalakan ternak, ya, unta khususnya di daerah Al-Hudaybiyah ini. Kira-kira 22-23 kilo dari kota Mekah. Ya, setengah hari perjalanan lah kalau waktu itu, ya. Nah, apa yang terjadi di tempat ini sehingga disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya. Kita awali dari sini, ya. Saya pernah nulis buku judulnya ini. Yang sebelah kiri, belajar dari perjanjian Hudaybiyah, ini versi bahasa Malaysia. Dihantarkan oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, almarhum, sudah meninggal dunia. Salah seorang tokoh PAS di Malaysia, ya. Terbit di Malaysia tahun berapa ini? 2012 atau sekitar itulah, ya. Nah, yang sebelah kanan ini versi Indonesia, berbahasa Indonesia. Banyak di toko, umumnya buku saya banyak dijual di marketplace, tidak di toko-toko buku. Di toko buku sedikit, sebagian besar di marketplace, karena sekarang hitungan bisnisnya orang jarang pergi ke toko buku, ya, tapi setiap hari lewat handphone, ya. Jadi marketingnya lewat online. Belajar diplomasi dari sang nabi, memetik hikmah dari lembah Hudaybiyah. Demikian judul kecilnya, ya. Kalaupun di atas ada tulisan 1 trilogi penaklukan, karena emang ini seri pertama dari trilogi penaklukan. Trilogi kemenangan itu Perang Badar, Uhud, Khandaq, ya. Kemudian yang kedua trilogi penaklukan itu Hudaybiyah, Khaybar. Setelah ini kita akan Khaybar. Saya juga sudah nulis buku itu tentang Khaybar. Sedang akan terbit tentang Mu'tah. Jadi trilogi disebut dengan trilogi penaklukan, yaitu perjanjian Hudaybiyah, Perang Khaybar, dan Perang Mu'tah.
Ya. Terakhir nanti akan ada trilogi pembebasan, yaitu Fathu Makkah, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. On the way, insya Allah. Jadi saya akan terbitkan, hadirkan 9 seri buku. Yang terbit baru 5, 4 lagi ya. Semuanya bercerita tentang serial peristiwa besar peperangan di masa Rasulullah SAW. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya atau pada kajian sebelumnya kita bahas tentang perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Lalu ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Khandaq, kita juga sudah bahas. Nah, jadi setelah perang Khandaq itu peta Jazirah Arab itu secara umum begini. Ya, pertama, kafir Quraisy kalah. Ya, mereka pergi meninggalkan Madinah tanpa membawa hasil sedikit pun, tangan kosong. Ya. Setelah mengepung kaum muslimin selama hampir sebulan, mereka kehabisan bekal dan akhirnya pulang. Dan sejak saat itu praktis mereka tidak punya nyali lagi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah al-Munawwarah. Maka kata Rasul dalam sabdanya, al-ana nafzuhum. Sekarang gantian kata Rasul, kita yang akan menyerang mereka. Nah, jadi setelah 3 perang sebelumnya, perang Badar, Uhud, dan Khandaq, Rasulullah diserang, ya, didatangin gitu ya, terutama perang Khandaq. Nah sekarang kata Rasul gantian, gantian. Makanya dalam teori perang itu bukan hanya menghindar, bukan hanya mengklarifikasi gitu ya, tapi juga menyerang. Itu perang. Kalau ngelak terus bukan perang namanya. Gitu ya. Perang itu nyerang. Salah satunya menyerang. Nah sekarang gencatan senjata di Gaza. Ya. Tapi perang media sosial tuh nggak masuk gencatan senjata. Jadi sekarang kita boleh menyerang dengan media-media sosial kita. Kita hujani ya dengan apa tentu saja serangan-serangan media sosial gitu ya. Kita bongkar kejahatan-kejahatan mereka ya, bongkar hoax-hoax yang mereka sebarkan gitu ya. Eh, Bahkan sebagian mengatakan boleh membuli mereka gitu ya. Tentara-tentara perang yang penakut itu kita sebarkan ya. Ini bagian dari al-ghazw wal fikri, ya, perang pemikiran gitu ya. Dan ini bahkan lebih fatal dan mereka menghalalkan segala cara untuk ini ya. Mereka tidak segan-segan memfitnah ya, ketika serangan 7 Oktober lalu yang mungkin pernah kita bahas pada sebelumnya. Fitnah mereka pertama apa? Yang menyebut Hamas itu menyembelih 40 bayi. Nggak tanggung-tanggung sampai menteri luar negeri Amerika juga ikutan menyebarkan berita itu dah, walaupun kemudian bahkan minta maaf gitu ya. Ketika mereka menyerang rumah sakit ahli di Gaza, rumah sakit Baptis ahli di Gaza yang menewaskan 1.000 orang waktu itu ya, seketika mereka menyebut yang menyerang itu bukan Israel tapi para pejuang Palestina yang lain. Belakangan mereka klarifikasi lagi, mereka yang menyerang ya, dengan alasan bahwa di situ adalah markas dari Hamas ya, dan itu semua tidak terbukti ya. Jadi mereka tidak segan-segan memproduksi hoax gitu ya untuk melakukan serang-serangan secara media sosial ya lewat akun-akun yang mereka miliki ya. Jadi sekarang gencatan senjata secara perang fisik tapi tidak secara online. Silakan diteruskan gitu ya. Nah, yang kedua adalah 3 kelompok Yahudi terusir dari Madinah. Kita pernah bahas. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Jadi terusir ya. Jadi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza terusir. Ya. Bani Nadir sudah minggir ke Khaybar. Nanti kita teruskan dengan para Khaybar. Beberapa kabilah di sekitar Madinah, ya, pelan tapi pasti demi satu mereka tunduk pada Islam. Ya, satu demi satu mereka tunduk kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah ini petanya setelah para Khandaq tahun kelima Hijriah. Ya, teman kelima. Masuk tahun ke-6 Hijriah, ya, dan kemudian beberapa peristiwa terjadi. Akhir 6 Hijriah, ya, masuk bulan Zulqa'dah, Rasulullah bermimpi, sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpinya? Kata Rasulullah, saya bermimpi. Kita pergi ke Mekah. Tawaf, sa'i, dan tahlul. 3 rukun utama umrah. Kita ke Mekah, ya. Kita ke Mekah, tawaf, kemudian sa'i, dan tahallul, muqassirina wa muhallikina rus. Sebagian memendekkan rambut, sebagian lagi mempelontuskan. Saya masih pelontos nih, Pak Dokter. Karena baru 2 hari. Ya.
Eh, nah, mimpi Rasul atau mimpi Nabi itu bukan sembarangan. Ini bagian dari isyarat ilahi, ya. Isyarat ilahi. Jadi sekaligus perintah bahwa mereka akan berangkat, harus berangkat ke Mekah. Ya, jadi Nabi menceritakan, saya bermimpi itu maksudnya apa? Kita diperintahkan Allah SWT untuk berangkat ke Mekah. Ya, kita akan berangkat. Maka Nabi pun di awal Zulqa'dah dikisahkan ya, beliau bersiap dan terkumpullah jamaah 1.400 orang. Berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin dari Madinah yang menuju ke Mekah 1.400 jamaah pakai unta sebagai jalan kaki. Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Maktum, beliau tidak ikut ya. Dan mereka berangkat betul-betul pengen umroh, tidak pengen perang ya. Dan karenanya persiapan kostum mereka bukan kostum perang gitu kan, bahwa mereka bawa senjata tapi itu disarungkan ya. Jadi tidak ditampakkan ya. Mungkin diikat di untanya ya, tidak ditaruh di pinggang gitu kira-kira ya. Bukan untuk perang ya. Bahkan mereka juga ya menggiring, membawa hewan kurban. Kita bayangin perjalanannya gitu ya. Jadi mereka menggiring hewan kurban. Jarak Mekah Madinah itu tidak kurang dari 400 sekian kilo, hampir 500 kilo. Ya. Rata-rata kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam itu 40 kilo. Sehari semalam itu 40 kilo. Rata-rata. Jadi kalau 500 kilo sekitar 12 hari ya. Hampir ya, sekitar 12 hari baru nyampe. Nah, beliau berangkat dari Madinah ya, dan setengah hari kemudian ya mereka berangkat habis zuhur. Nah, jadi pada zuhur berangkat kira-kira asar mungkin jam 4 jam 5 lah mungkin ya. Beliau tiba di Dzulhulaifah, BR Ali sekali. Ya, sama. Kita kalau umrah juga mampir ke tempat ini. Cuman kalau naik kereta ya mikotnya di atas kereta ya, tidak ke BR Ali ya. Sekarang kami kemarin juga pakai kereta api berangkat. Nah, jadi Rasulullah ya menginap semalam di Dzulhulaifah ini karena udah sore ya, dan besoknya baru baru beliau memutuskan perjalanan dengan penampilan ya tidak pengen perang, tapi betul-betul pengen umroh ya. Kendati demikian Rasulullah tetap mengirimkan intelijennya, mata-matanya untuk melihat kondisi Mekah ya. Melihat kondisi Mekah jangan sampai mereka mendapatkan kendala ya. Dan eh, setelah diputuskan ya akhirnya mereka meneruskan perjalanan ya, walaupun mata-mata Rasulullah ini ya pada akhirnya melaporkan bahwa penduduk Makkah sudah bersiap-siap untuk menyambut kaum muslimin dengan senjata ya. Tapi demikianlah kondisi pada waktu itu gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang kafir Quraisy sendiri itu nggak juga pengen perang sebenarnya, mereka sudah kehabisan tenaga ya. Tapi untuk mengizinkan kaum muslim untuk masuk itu nggak mungkin. Karena kondisi mereka tidak sedang damai ya dalam 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 perang gitu ya. Karena itu saya tulis di Instagram saya bahwa ketika Hamas pejuang Palestina kemarin menyerang tempat-tempat Zionis Israel ya pada 7 Oktober lalu, disebut itu sebagai cari gara-gara. Enggak, mereka itu kondisi sedang perang gitu ya. Kalau orang perang kan nyerang kapan aja terserah. Kecuali dalam perdamaian seperti ini. Jadi itu dalam kondisi perang. Jadi, tapi ini enggak, ini bukan mereka tidak mungkin bisa menyerang begitu saja, tapi menerima Rasulullah ya, masuk ke Makkah itu enggak mungkin. Maka solusinya kafir Quraisy ini menyiapkan 200 ekor kuda dengan personalnya dan dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Itu masuk kafir Khalid. Khalid bin Walid dengan instruksi untuk menghalau kaum muslimin, jangan sampai mereka masuk ke Mekah. Ya. Ini harga diri begitu kira-kira ya. Di Qar al-Ghanim, ya, Rasulullah sedang istirahat dan Khalid bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Sehari sebelumnya dia sudah melakukan pengintaian Khalid ini dan dia tidak mau gegabah. Dia cari momentum yang pas, momentum yang tepat kapan harus melakukan serangan terhadap kaum muslimin ini. Ya. Dan dia melihat kondisi lemah kaum muslimin itu ketika mereka sedang sholat. Maka dinantilah waktunya ya, ketika kaum muslimin sedang sholat,
maka Khalid bin Walid bersiap untuk menyerang mereka. Saat itulah turun syariat salat khauf. Ya, dengan teknis pasukan dibagi dua, sebagian di depan, sebagian di belakang. Ya, pada rakaat pertama sholat zuhur dijamak, mereka menjamak dan mengqasar sholat zuhur ya. Pada rakaat pertama yang barisan depan ini sholat bersama Rasulullah, sujud, ruku, sujud, seterusnya. Pada rakaat kedua gantian, ya. Yang di belakang ikut Rasulullah dan setelah itu kemudian mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing. Jadi Khalid bingung kapan mereka sujud semua. Jadi dia ngincar kaum muslim sujud semua. Ketika mereka sujud semua akan diserang. Ini enggak, sampai selesai mereka sujudnya enggak bareng karena gantian. Demikian tata cara melaksanakan sholat khauf. Ya. Jadi gagallah Khalid bin Walid, sementara Nabi sendiri memerintahkan kepada kaum muslimin ya untuk memutar arah, mengambil arah ke arah laut begitu kira-kira ya. Jadi nggak lurus jalannya tapi ya ke arah laut, ke arah pantai, tapi tidak ke Jeddah ya, sebelum Jeddah ya, untuk menghindari pertempuran dengan pasukan Khalid bin Walid yang ingin mencegat mereka di arah Makkah. Tibalah mereka di lembah Hudaybiyah. Ya. Nabi nggak mau ambil resiko, beliau memerintahkan para sahabat untuk mendirikan tenda, tenda sementara di lembah tersebut. Maka bertendalah 1.400 kaum muslimin ya, dipimpin Rasulullah berhenti di Al-Hudaybiyah. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ketika Rasul sedang istirahat ya, di tempat ini, sembari memikirkan ya, apa yang akan dilaksanakan ya, datanglah seorang tokoh Quraisy ya, yang dalam sejarah dikenal dengan dia dari kabilah Bani Khuza'ah ya, Budail bin Waraqah ya. Ternyata dia adalah utusan tokoh Quraisy, kafir Quraisy, dan meminta penjelasan dari Nabi ya, tujuan kedatangan mereka ke tempat ini, ke Mekah. Dan Nabi pun menjelaskan bahwa kami kata Rasul tidak pengen perang, pengen umroh, beribadah. Mohon jangan dihalangi kata Rasul. Mereka tidak puas, akhirnya diutuslah kembali ya Mukris bin Hafas. Ya, ini seorang munafik gitu ya, menemui Rasulullah dan Nabi pun menyampaikan hal yang sama, bahwa kami tidak pengen perang, tapi umroh. Ya. Nah, tidak puas, kafir Quraisy ini kembali mengirimkan Hulais bin Alqamah. Ini salah seorang tokoh yang tinggal di Mekah juga, sekitar kota Mekah. Dan ketika tokoh ini datang, Rasulullah tidak hanya mengatakan kami pengen umroh, bukan pengen perang, tapi Nabi juga menunjukkan ya, kepada Hulais bin Alqamah ini hewan-hewan kurban yang mereka bawa untuk meyakinkan tokoh Quraisy ini. Ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Terakhir Quraisy ini mengirim Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi dari kabilah Bani Thaqif. Dia datang untuk melihat kondisi kaum muslimin ya, apakah mereka siap untuk perang atau tidak. Ya, dia belum yakin dengan 3 utusan sebelumnya. Bahkan dia sempat mengancam Rasulullah dengan menarik jenggot Rasulullah, lalu kemudian dicekal oleh Mughirah bin Syu'bah, oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Dia pulang kembali ke Mekah, laporan bahwa kata dia kaum muslimin tidak ingin perang. Mereka ingin umrah. Kata tokoh Quraisy, nggak mungkin. Kita tidak mungkin mengizinkan mereka masuk ke Mekah. Itu adalah musuh. Ini masalah harga diri. Masa musuh dibolehin masuk ke lokasi kita gitu kan? Walaupun apapun alasannya gitu ya. Mereka tidak menerima. Satu hal pesan dari Urwah bin Mas'ud ini, kata dia apa? Saya melihat, ya, jadi ketika ditanya oleh Abu Sufyan, bagaimana Anda melihat kondisi Muhammad dan kawan-kawannya? Kata dia apa? Saya ini sudah ketemu dengan banyak tokoh, dengan banyak raja, dengan pimpinan kabilah, dan tidak pernah menemukan satu kelompok orang yang begitu mencintai pemimpinnya seperti para sahabat Rasulullah mencintai Muhammad. Ya, jadi dia mengatakan, saya ini sudah ketemu dengan banyak kabilah, banyak tokoh dan seluruh raja ya, tapi belum pernah menemukan gitu kan orang-orang yang begitu mencintai pemimpinnya sebagaimana para sahabat Nabi mencintai Rasulullah SAW. Karena itu dia menyarankan, sudah, ya, jangan perang, ya, jangan perang. Kita menemukan orang yang sangat mencintai Muhammad SAW, ya, dan dia pun menyarankan perdamaian kepada kaum. Ya. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah SAW, ya. Nabi setelah kedatangan 4 orang utusan tadi, ya, Nabi segera gantian. Ya. Ini loncat ini sebentar. Nah ini.
Nabi Muhammad SAW ya gantian ya. Sebentar, ini ketutupan layar saya ketutupan. Oke. Nabi tadi mereka menerima 4 utusan dari kafir Quraisy, dan sekarang gantian. Nabi yang mengirimkan utusan. Ya. Nabi mengirimkan Khirash bin Umayyah dari kabilah Bani Khuza'ah. Ya. Dengan membawa misi perdamaian, membawa unta Rasulullah bernama Sa'lab. Ya. Dah, utusan Nabi ini ditangkap oleh kafir Quraisy, nyaris dibunuh, dan bahkan mereka menyembelih unta Rasulullah SAW. Wah, ini penghinaan luar biasa ya. Nah, ketika Khirash bin Umayyah ini kembali laporan ke Rasulullah, para sahabat sudah nggak sabaran. Ya, ini mereka menghina kita, kata Umar bin Khattab ya. Tidak mungkin dibiarkan ya. Namun Nabi tetap menjaga perasaan para sahabatnya dan menenangkan mereka. Kata Rasul, kita kirim utusan satu lagi. Umar, Anda berangkat, kata Rasulullah ya. Jadi Umar yang paling emosi tadi mendengar utusan Nabi dibunuh, mau dibunuh, unta Nabi ditangkap dan disembelih gitu kan. Ini penghinaan, kata Umar. Nggak mungkin dibiarkan ya. Baik, kata Rasulullah, Anda berangkat ya Umar. Maka Umar pun bersiap akan berangkat. Namun pada akhirnya karena beberapa pertimbangan tidak jadi Umar yang berangkat. Yang berangkat adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, makanya dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki ya, Dr. Munir Muhammad Al-Khotban menganalisa ini bagian dari strategi Rasulullah SAW. Mengapa mengutus Utsman bin Affan, bukan Umar bin Khattab? Ini dalam manajemen disebut dengan direct man on direct place, direct man on direct job. Orang sesuai dengan kemampuannya. Orang yang tepat harus di kondisi yang tepat, di posisi yang tepat. Omar ini seorang pemberani, tapi dibanding Utsman dia berbeda. Ya, bisa diduga kalau Umar datang bukan negosiasi, tapi orang-orang diajak berantem sama dia gitu kan. Padahal bukan itu misinya, bukan itu misinya. Misinya adalah misi perdamaian. Nah, dikirimlah Utsman ini dengan pertimbangan. Pertama, Utsman ini pengusaha. Pengusaha itu sudah biasa melakukan negosiasi, tawar-menawar, jalan tengah, begitu kira-kira ya. Yang kedua, Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah, satu kabilah dengan pimpinan kafir Quraisy Abu Sufyan bin Harb. Nah, jadi dua pendekatan yang digunakan Rasulullah. Pernah pendekatan secara profesi, dia ini pedagang yang juga biasa melakukan negosiasi, dan dia punya banyak teman bisnis juga gitu ya. Yang kedua adalah dia satu kabilah dengan dengan Abu Sufyan bin Harb, ya, sesama kabilah Bani Umayyah, ya. Ini pendekatan kedaerahan. Saya pernah belajar ilmu ini dalam pelajaran fikih dakwah, bahwa salah satu personal approach ya untuk mendekati seseorang itu biasanya bisa dengan pendekatan kedaerahan, pendekatan suku. Ya, kita kalau keluar negeri ketemu dengan orang Indonesia itu senang, luar biasa senang. Ya, walaupun kita dari Jakarta, yang orang Indonesia itu dari Padang, tetap aja senang gitu ya. Nah, ini ada kajian psikologisnya memang begitu ya. Apapun nggak bisa dipungkiri ya. Eh, saya misalnya kemarin bimbing jemaah umroh ada 40 orang. Ada 5 orang satu keluarga dari Palembang. Itu belum belum ngapa-ngapain kita udah akrab aja. Langsung akrab gitu kan, langsung akrab. Langsung ngomong pakai bahasa Palembang, ngomongnya udah pempek gitu kan, bla bla ya. Jadi langsung nyambung akrab gitu ya. Ini ada apa? Ada kajian psikologis yang demikian. Rasul mengirim Utsman. Maka berangkat Utsman bin Affan menuju ke Mekah. Utsman bin Affan masuk ke Makkah dengan aman. Namun ya dia sempat ditahan beberapa hari, 3 hari oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya. Nah, ketidakjelasan kondisi Utsman yang 3 hari menghilang tak balik-balik ini, padahal jaraknya cuma 22 kilo, bolak-balik sehari nyampe. Bahkan ada isu Utsman ini dibunuh. Lagi-lagi saya ingin mengutip pendapat Dr. Munir Muhammad Khotbah dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki. Itu bagian dari strategi kafir Quraisy dengan menghembuskan isu Utsman itu dibunuh. Mereka ingin memancing kemarahan kaum muslimin, berharap mereka melakukan serangan dan itu adalah pelanggaran. Atau mereka cari gara-gara. Jadi mereka mancing sengaja gitu kan, supaya kaum muslimin nyerang, supaya mereka bisa serang. Gitu ya. Ini etikanya gitu ya. Nah, mendengar isu Utsman dibunuh, ya, maka Nabi segera menyiapkan pasukan. Ini udah keterlaluan. Untanya dibunuh, Nabi bisa sabar. Tapi utusan dibunuh, ini penghinaan.
Nanti kita akan ketemu lagi kasus ini dalam perang Mu'tah, di mana utusan Nabi juga dibunuh. Dan membunuh utusan itu sama dengan menghina orang yang ngutus. Itu di mana-mana begitu. Dalam kondisi perang, sekalipun ada 3 yang nggak boleh dibunuh. Pertama utusan, kemudian yang kedua wartawan, yang ketiga tim medis. Nggak boleh dibunuh gitu kan. Mereka mendapatkan apa namanya privilege, mendapatkan tempat yang aman. Ya. Wartawan itu dia bisa masuk ke jantung-jantung perang gitu ya, untuk ngeliput dan memberitakannya kepada dunia. Nggak boleh dibunuh dia. Dia harus mendapatkan fasilitas ya. Demikian juga dengan tim medis itu nggak boleh dibunuh. Maka mengebom rumah sakit itu kejahatan internasional, kejahatan HAM, nggak boleh gitu ya. Demikian juga dengan utusan. Ya. Ini tidak boleh. Maka Nabi segera menyiapkan pasukannya. Mereka pun berkumpul di sebuah pohon. Jadi di lembah Hudaybiyah itu ada pohon besar yang kemudian dikenal dengan pohon Ridwan. Ya. Berkumpullah para sahabat dan kemudian mereka membaiat Rasulullah SAW, menyatakan sumpah setia, ya, untuk menuntut balas atas tewasnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Ya. Hal ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Fath ya, ayat 18 ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman. Jadi mereka ini yang membaiat Rasulullah ini disebut dengan ridwanullah alaihim. Mereka adalah orang-orang diridhai Allah. Maka para ulama mengatakan ahlu bai'ati ridwan, yang ikut bai'at ridwan ini minal mubasyirina bil jannah, termasuk orang yang dikabarkan gembira akan masuk surga semua. Karena mengapa? Karena radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho kepada mereka. Coba. Udah. Kalau Allah sudah ridho kan selesai. Yang kita inginkan ridho Allah. Ya, maka para sahabat Nabi itu juga dengan ridwanullah alaihim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena mereka diridhoi Allah. Yubayyi'unaka tahta syajar. Ketika mereka membaiat Rasulullah di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Dia mengetahui apa yang di hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim. Allah menurunkan ketenangan. Wasabahum fathan qaribah, dan menjanjikan fathan qaribah, ya, futuh yang dekat, kemenangan yang dekat, ya. Nah, tidak lama setelah baiat, ucuk Utsman datang dan memberitahu bahwa Quraisy tidak ingin menyerang. Mereka tidak menahan saya sebenarnya, katanya. Mereka hanya ingin kita tidak umroh tahun ini, ya. Jadi ternyata Utsman ini nggak disakiti, dia memang dijamu, dan tradisi mereka menjamu 3 hari. Jadi dia disambut dengan baik oleh orang-orang Quraisy ini gitu ya. Bahkan dia dibolehkan kalau pengen tawaf sa'i, tapi Utsman tidak mau. Karena misinya bukan untuk itu, tapi untuk mencari sebuah solusi ya. Nah, ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datanglah Suhaib bin Amr, utusan Quraisy. Ketika melihat orang ini, maka Rasul segera mengatakan, biasanya kalau Suhail bin Amr datang, biasanya akan terjadi perdamaian. Dan betul, Suhail bin Amr menawarkan perdamaian ya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ya segera meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencatat perdamaian tersebut. Kata Rasul, tulis ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditulis oleh Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr ini, saya tidak kenal dengan Ar-Rahman dan tidak kenal dengan Ar-Rahim. Coret. Ganti dengan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Rasul ngikut. Ya, Rasul ngikut. Nur. Saya, oke, kata Rasul. Saya setuju. Ya. Lalu ditulis oleh Rasulullah, didiktikan min Muhammad, perjanjian ini antara Muhammad dan Rasulullah, antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, saya tidak kenal Rasulullah. Kalau kami mengakui Anda Rasulullah, tidak ada perjanjian ini gitu ya. Ya, kami tidak percaya dengan kalimat Rasulullah. Coret. Dan untuk kedua kalinya Nabi minta Ali untuk mencoret. Tapi Ali tidak mau. Nggak mau. Nggak mungkin saya mencoret. Anda Rasulullah. Kalau saya coret berarti saya tidak mengaku Anda Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Kira-kira demikian. Maka Nabi sendiri yang mencoret kata-kata itu. Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dan disepakatilah 4 perjanjian. Inilah 4 perjanjian itu. Pertama, kaum muslimin harus menunda umrah tahun depan. Nah, ini menyakitkan. Mereka sudah pakai ihram, sudah tinggal masuk Mekah, 22 kilo lagi masuk Mekah. Sudah di tempat gitu ya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun, bukan 4 hari, 10 tahun. Ya. Yang ketiga,
siapapun boleh dan dipersilakan bersekutu dengan Quraisy atau kaum muslimin selama perjanjian. Jadi masa 10 tahun itu ya masing-masing bisa membangun koalisi. Gitu kira-kira ya. Nah, mestinya ini akan seru nih kalau kalau apa gencatan senjata di Gaza itu ya, kalau ada klausul itu ya. Mestinya ada klausul itu. Pada masa perjanjian ya, kedua belah pihak silakan melakukan lobby-lobby tingkat nasional untuk minta dukungan. Ini kalau betul-betul terjadi bisa betul-betul perang dunia ketiga ya. Apabila ada dari pihak Quraisy datang ke Muhammad di Madinah tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan. Jadi kalau ada orang Mekah nih hijrah pindah ke Madinah, maka dia harus balik. Dan tidak sebaliknya. Jika ada pengikut Rasulullah yang datang ke Quraisy, orang Mekah, datang ke Madinah. Kalau tadi kan orang Madinah ke Mekah, sekarang orang Mekah ke Madinah, maka ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada orang Madinah, ada orang Mekah nih datang ke Madinah, maka dia harus balikin. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, dia tidak dibagi. Ya, jadi kesannya curang. Jadi 4 perjanjian ini ya kesannya curang. Tapi pada intinya perjanjian ini menguntungkan Rasulullah SAW. Apa itu? Pertama, menunda umroh tahun depan. Wah, ini sulit. Ya, sulit. Bagi kaum muslimin ini suatu hal yang apa? Sulit diterima. Mereka sudah datang semua. Ya. Tapi apa yang terjadi? Menguntungkan kaum muslimin. Karena pada faktanya tahun depan mereka umroh dengan jamaah yang lebih banyak dengan tenang. Ya. Nah, setelah perjanjian ini selesai ditulis dan kemudian Suhail bin Amr pergi meninggalkan rombongan kaum muslimin ya, dan maka Nabi mengatakan, saya sudah menepati, saya sudah menandatangani perjanjian. Kita harus laksanakan. Kita pulang, kata Rasul. Pulang ke Madinah. Ya. Sebelum pulang, kita tahallul di sini. Sembelih hewan kurban dan bertahallul. Karena mereka sudah berihram, nggak boleh mundur lagi. Maka saya juga sampaikan ke teman-teman, terutama umrah yang kedua, kalau kita sudah niat itu nggak boleh dibatalkan, harus diselesaikan. Ya. Demikian juga mereka harus selesaikan, tapi karena tidak bisa diselesaikan, maka mereka harus bayar dam, kafarat, menyembelih hewan kurban. Kata Rasul, ayo kita tahallul di sini dan potong hewan kurban. 2 kali diajak dan tidak ada yang ikut, tidak ada yang pedulikan ajakan Rasulullah. Ya. Maka akhirnya Rasulullah masuk ke tendanya, beliau meminta pendapat Ummu Salamah istrinya waktu itu yang ikut. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, ya, tidak perlu engkau teriak mengajak mereka para sahabat untuk bertahalul dan menyembelih hewan kurban. Cukup engkau ya bertahalul dan menyembelih hewan kurban di depan mereka. Dan itulah aku Rasulullah. Ya, makanya dalam kalimat disebutkan bahwa berdakwah dengan perilaku, dengan nyata itu lebih efektif ya, ketimbang dengan lisan. Jadi Nabi mengajak udah, tapi ketika di nyembelih hewan depan mereka, Nabi bertahan depan mereka, akhirnya mereka ngikut Rasulullah SAW. Ya. Nah, sebelum mereka bertolak ke Madinah Al-Munawwarah, ya, ada peristiwa penting terjadi ya. Adalah putra dari Suhail bin Amr tadi. Namanya Abu Jandal. Ada L-nya ya, Abu Jandal. Dia kabur. Ya, kabur bergabung dengan Rasulullah SAW. Nah, sesuai dengan perjanjian kalau ada orang Mekah bergabung dengan Rasulullah tanpa izin wali, maka dia harus kembalikan. Nah, disinilah dilemanya ya. Kata Suhail bin Amr, dari sini kita mulai. Ya, anakku kabur dan engkau harus kembalikan. Maka dikembalikanlah Abu Jandal ini ke rumahnya di Mekah kembali. Namun pada akhirnya Abu Jandal ini berhasil kabur. Dia tidak lari ke Madinah, dia pindah ya, ke suatu tempat namanya Saiful Bahri. Dan yang seperti ini banyak, ada 70-an orang. Dan ini menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Karena 70 orang, 80 orang anak muda yang kabur di Mekah ini, tapi tidak ke Madinah ini ya, kerjaannya adalah ngerecokin, ngerampok pedagang-pedagang kafir Quraisy. Akhirnya tokoh Quraisy meminta kepada Rasulullah, udahlah klausul yang keempat ini batalin aja. Ya, mereka yang ngusulin tapi mereka juga membatalin. Nah, maka dengan demikian para sahabat bebas hijrah ke Madinah dan nanti kita akan ketemu dengan Khalid bin Walid, Amr bin As dan Utsman bin Talha pun hijrah ke Madinah bergabung dengan kaum muslimin. Ya. Karena itu kalau kita bedah yang keempat ini tadi ya,
Pertama, kaum muslimin harus menunda umroh tahun depan. Ini memberikan kesempatan yang persiapan yang matang ya agar kaum muslimin bisa berangkat. Dan betul, tahun berikutnya mereka berangkat bersama dengan 2.000 orang. Gencatan senjata selama 1 tahun ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berdakwah. Dan Nabi pun melayangkan suratnya ke berbagai raja. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pihak manapun dipersilakan bersekutu dengan Quraisy atau kaum muslimin, ini juga menguntungkan kaum muslimin. Menambah jumlah kaum muslimin. Karena itu dalam waktu singkat, ya, kaum muslimin langsung meledak jumlahnya, ya, karena dengan klausul ini siapapun bisa bergabung dengan kaum muslimin ataupun kafir Quraisy, ya. Nah, ada poin yang keempat sekilas merugikan kaum muslimin, tapi pada faktanya itu menguntungkan kaum muslimin sendiri. Ya, bahkan orang Quraisy minta agar klausul ini dihapus, gitu ya. Nah, Nabi pulang ke Madinah Al-Munawwarah kembali ya, dengan perjanjian ini, dan Rasul pun ketika tiba di Madinah, beliau segera mengirimkan 8 surat ke berbagai raja, ya, memanfaatkan masa jeda perjanjian, ya. Nah, ke-8 surat Nabi itu ya agak detail akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya. Kita sisakan waktu 10-15 menit sampai nanti jam 9 insya Allah. Kita sudah bahas peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, setelah ini nanti kita akan bahas surat-surat surat-surat Rasulullah kepada para raja, di 8 surat Rasulullah. Setelah itu nanti kita akan bahas perang Khaybar. Ya. Perang terakhir melawan orang-orang Yahudi di Madinah di masa Rasul SAW. Baik, saya kembalikan ke host. Silakan jika ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau diklarifikasi, kita ada waktu yang cukup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di secara singkat yang 4 poin penjajahan Hudaybiyah itu secara apa namanya, secara terminologi, secara sekintas mungkin merugikan umat Islam ya, tetapi pada dasarnya itu menguntungkan sekali untuk kaum muslimin itu ya, Ustadz, ya. Maka silakan pada teman sekalian yang ingin bertanya. Pak Basuki, Pak Irfan, maka silakan. Iya bertanya, Dok. Maka silakan Pak Irfan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam tolong. Ya, Ustaz Irfan. Ya, Ustaz. Ya, monggo. Ini orang Bogor ini. Siap, Ustaz. Ini Ustaz, kan waktu Rasul berniat untuk umroh ke Mekah itu, Madinah dipimpin oleh sahabat Umi Maktum ya, Ustaz. Ya, Madinah dipimpin oleh beliau. Ya. Nah, kondisi Umi Maktum sendiri kan itu ini ya, dalam tanda kutip ada kekurangan, Ustaz ya. Dia buta. Nah, itu kelebihan apakah Ustaz yang menyebabkan beliau itu dipercaya untuk memimpin Madinah pada saat itu, yang sementara waktu mungkin sebagian besar sahabat kalau ada sesuatu itu akan mengkhawatirkan kondisi Madinah gitu, Ustaz. Ya. Saja, Ustaz. Kalau ya, Ustaz. Ya, oke, baik. Jadi Abdullah bin Maktum ini pertama kondisinya buta. Ya, rajulun a'ma. Tetapi dia minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang senior di awal-awal masuk Islam. Ya. Dialah yang menjadi latar belakang asbab nuzul surat Abasa wa Tawalla. Ketika Nabi berada di Mekah dan sedang berbincang dengan para tokoh Quraisy waktu itu, dia datang menanyakan sesuatu, tapi Nabi fokus kepada tokoh-tokoh Quraisy. Sehingga turunlah teguran dari Allah, Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, telah berpaling bermuka masam ketika datang seorang buta, ya, Abdullah bin Maktum. Ketika dia hijrah ke Madinah, bergantian dengan Bilal, dia menjadi muadzin. Suaranya lantang, suaranya bagus. Ya. Dan dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Ya. Sabiqunal awwalun, penghafal Quran, suaranya bagus, muadzin Rasulullah. Ya. Tapi dia punya keterbatasan, buta. Ya, karena itulah maka dia dengan segala kelebihannya tadi gitu kan, dia sangat pantas untuk memimpin Madinah selepas perginya Rasulullah. Ya. Alasan yang kedua karena kondisi tubuhnya yang buta, yang mungkin dalam tanda kutip gitu ya, tidak bisa diajak bepergian jauh dan kemudian berperang, tentu saja nggak bisa. Ya. Walaupun kalau kita teruskan sejarah Abdullah bin Maktum ini, dia sebenarnya kelak belakangan meninggal di medan perang.
ya, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika terjadi perang perang Qadisiyah tahun ke-15 Hijriah, ya, Umar memobilisasi pasukan, ya, dan diberangkatkan ke lembah Hudaybiyah, lembah Qadisiyah di daerah Iran hari ini, ya. Ada 4.000 tentara berangkat waktu itu, ya. Nah, di antara mereka itu Abdullah ini. Abdullah. Kata Umar, ya Abdullah, pengen kemana? Ikut katanya, ikut ke Qadisiyah. Ah, jangan, kata Umar. Nah, Umar cerdas. Kalimat Umar bukan begini, bukan jangan ikut, nanti engkau terbunuh. Jangan, bukan itu. Sebab kalau itu yang dikatakan, emang itu yang saya cari katanya. Jadi kalau kalimat Umar mengatakan, ya Abdullah jangan ikut, ya, nanti engkau terbunuh karena buta, ya, maka tentu saja itu bukan solusi. Dia tetap akan berangkat. Maka kata Umar begini, ya Abdullah, jangan ikut. Nanti kalau ikut perang, engkau bukan bunuh musuh, tapi bunuh teman sendiri. Begitu cerdasnya Umar. Ya, supaya Abdullah ini mikir bahwa kedatangannya itu ke mana? Ke medan jihad itu, ya, bukan bunuh teman, bunuh orang, tapi teman karena dia buta. Tapi dasar Abdullah bin Maktum, ya, dia tidak kalah cerdas. Apa kata dia? Tidak. Saya akan membunuh musuh dan tidak akan bunuh teman sendiri. Caranya bagaimana? Letakkan saya di pasukan paling depan. Sehingga tidak ada siapapun di depan saya kecuali musuh. Kata Anas bin Malik, saya yang menuntunnya dan membawanya ke medan jihad Qadisiyah dan meletakkannya di barisan paling depan. Bukan di belakang, di depan. Dan ketika perang berkecamuk, ya, sekian ribu para sahabat meninggal waktu itu, di antara yang tergeletak adalah Abdullah bin Maktum di masa Umar bin Khattab. Jadi alasan Rasulullah 3 tadi itu, ya. Pertama, dia sabiqun al-awwalin. Yang kedua, penghafal Quran, gitu kan. Yang ketiga adalah dia muadzin dengan suara yang bagus sehingga dia bisa mengimami kaum muslimin, kaum muslimah, ya, yang ada di Madinah beserta dengan anak-anak dan wanita pada waktu. Baik. Baik, Ustaz. Kalau khair Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, ini saya izin bertanya ya. Pertama, mengenai perjanjian Hudaybiyah yang ditulis oleh sahabat Ali, apakah naskahnya sampai sekarang itu masih ada gitu ya, yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Dan yang kedua, perjanjian Hudaybiyah yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy ini, apakah memang itu ada campur tangan dari Yahudi untuk apa istilahnya membuat campur tangan untuk membuat perjanjian Hudaybiyah itu, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya, bismillah. Pertama, kalau teks suratnya, lembarannya, saya belum ketemu. Sepengetahuan saya mungkin sudah punah, tidak ada lagi, ya. Tapi naskahnya, ya, itu tertulis di berbagai riwayat, termasuk kitab-kitab Indo, misalnya kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim, tertera dalam riwayat tersebut dengan sanad yang nyambung, gitu kan, dengan sanad yang sahih, ya. Dan ini hadisnya sahih dari Muslim, ya. Bukhari Muslim meriwayatkan dua-duanya, dengan sanad yang tidak terputus gitu, ya, sampai kepada sahabat, ya. Nah, kalaupun teksnya ya mungkin saat ini mungkin sudah tidak ada lagi sebagaimana teks-teks yang lainnya. Kalau teks-teks surat Rasulullah itu sebagian masih ada, sebagian, tidak semua, ya. Jadi saya pernah lihat, ya, diantaranya terdapat di Museum Topkapi di Turki. Saya terakhir Syawal bulan lalu, Syawal ini kan bulan Safar lebih awal, ya. Syawal saya habis Lebaran sekitar 10 hari kurang, ya, ke Turki. Itu ada, ya, beberapa surat Rasulullah SAW di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Tapi surat Rasulullah saja. Kalau perjanjian sepertinya wallahualam saya belum menemukan kalau naskah aslinya, ya. Nah, mungkin sudah rusak atau punah, ya. Sama juga seperti mushaf yang ditulis di bahasa Utsman, ya sudah hilang sebagian, tapi sebagian masih ada, ya, karena banyak. Kalau ini kan cuma satu lembar, gitu, ya, cuma satu halaman. Nah, tapi dihafal oleh para sahabat, mereka kenal, dan itu diriwayatkan turun-temurun sampai hari ini, termaktub dalam kitab-kitab sirah. Misalnya dalam sirah Ibnu Hisham ada perjanjian ini, dalam Sahih Bukhari Muslim juga ada, dan ini hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, hubungan dengan Yahudi sepertinya kalau secara langsung tidak ada. Ya, kecuali perang Khandaq itu ada campur tangan Yahudi. Kalau perjanjian sepertinya tidak. Ini murni antara Rasulullah dan kafir Quraisy Makkah pada waktu itu. Karenanya kalau kita lihat perjanjian Rasulullah ini agak riskan sebenarnya, karena tidak ada unsur sanksinya bagi yang melanggar.
nggak ada. Tapi kalau dengan Yahudi itu ada tuh. Jadi Nabi itu kalau menggelar perjanjian dengan orang Yahudi itu mesti ada sanksi bagi yang melanggar. Karena Nabi tahu ini orang pasti akan melanggar. Makanya saya khawatir dengan gejatan 4 hari ini ya, ada jaminan nggak Yahudi itu melanggar, Zionis melanggar. Terus kalau yang dia melanggar, siapa kira-kira yang memberikan sanksi? Saya belum baca berita. Ya, ada nggak? Ya, kalau enggak ya, kapanpun mereka bisa melanggar. Tapi dengan kafir Quraisy enggak, Nabi enggak ada sanksi itu. Siapa yang melanggar akan enggak ada. Jadi Nabi itu percaya ya dengan orang Quraisy ini, karena mereka adalah orang tepat janji. Walaupun pada faktanya nanti kita ketemukan meleset juga tuh, walaupun tidak secara apa ya terang-terangan, maksud tidak secara langsung pengkhianatan itu. Pengkhianatannya adalah Yahudi, kafir Quraisy ya, berkoalisi dengan satu kabilah, ya. Rasulullah berkoalisi dengan kabilah lain. Nah, dua kabilah ini berperang, bukan Rasulullah dan kafir Quraisy berperang. Kafir Quraisy ngasih bantuan ke koalisinya. Nah, ini melanggar. Jadi pelanggarannya itu sebenarnya. Jadi nggak langsung. Kafir Quraisy nggak nyerang mereka, ya. Tapi ngasih bantuan kepada teman koalisinya yang sedang berperang dengan teman koalisi Rasulullah, kabilah Bani Bakar. Nah, jadi itu pun setelah dia sadar bahwa dia melakukan pelanggaran, Abu Sufyan itu segera datang ke Madinah untuk memperbarui perjanjian dan minta maaf. Jadi orang-orang Quraisy itu beda karakter dengan orang Yahudi. Bagi mereka ya bahwa melanggar perjanjian itu aib, makanya buru-buru tuh. Ya, Abu Sufyan datang ke Rasulullah ya, walaupun pada akhirnya dia tidak diterima oleh Nabi. Ya, dan ini menjadi peluang bagi Rasulullah untuk membebaskan kota Mekah. Nanti kita akan ceritakan bagaimana akhir dari perjanjian ini yang nggak nyampe 10 tahun. Ini kan perjanjian ini kan 6 Hijriah. 2 tahun kemudian Fatu Mekah. Jadi cuma 2 tahun nggak nyampe perjanjian ini ya. Karena mereka dianggap mengkhianati dengan memberikan bantuan kepada koalisi mereka sendiri yang berperang bersama dengan koalisi atau kabilah Rasulullah SAW. Jadi sepengetahuan saya nggak ada turut campur Yahudi secara langsung dalam perselisihan. Murni antara Rasulullah dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Saya mau bertanya, Ustaz. Dr. Ustaz, silakan. Jadi pada waktu Islam itu Futuh Mekah, Islam tegak itu orang Yahudi kemana? Terus yang kedua, apakah Yahudi yang sekarang di Israel itu sama dengan keturunan Yahudi yang di Mekah itu yang pernah dibunuh oleh Rasulullah? Berapa tuh 40 orang yang dibunuh habis tuh? Iya. Jadi ketika terjadi Fathu Mekah ya, orang Yahudi itu sudah tidak berdaya lagi. Karena setelah perjanjian Hudaybiyah ini kan tahun ke-6. Tahun ke-7 Nabi kan umrah qadha namanya. Nabi berangkat ke Mekah tahun ke-7 ya. Nah, pada awal tahun ke-7 di bulan Muharram ya, sebelum Nabi kedatang ke Mekah untuk umrah yang kedua, umrah qadha, Nabi datang Muharram Safar, Nabi itu datang ke ke Khaybar. Jadi kalau kita hitung nih, ini pulang nih. Nabi perjanjian ini kan di bulan Zulhijjah. Ya. Nabi pulang ke Madinah. Selepas bulan Zulhijjah kan bulan Muharram. Nah, pertengahan Muharram itu Nabi langsung berangkatkan pasukannya sebanyak 1.600 orang gitu kan. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.600 berangkat ke Khaybar dan terjadi perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini Yahudi kalah, habis mereka. Ya. Tidak dibunuh, tapi dikuasai Khaybar itu. Khaybar itu menjadi milik kaum muslimin. Mereka sebagai pekerja. Dikejar oleh Nabi ke Domatul Jandal. Mereka tidak melawan. Jadi pada akhirnya close selesai. Itu tahun ke-7. Nah, tahun ke-8 Fatu Makkah. Yahudi udah tidak berkuasa lagi. Dia nggak ada gigi lagi. Walaupun ada, tapi dia nggak punya kekuatan lagi. Nah, nanti puncaknya mereka diusir oleh Umar bin Khattab dari Jazirah Arab. Ya, mereka pergi ke berbagai wilayah dan mereka menjadi Sya'ba dunal arda. Sya'ba dunal arda. Menjadi bangsa tak bertanah. Mereka nggak punya tanah. Berkeliaran kemana-mana. Dan diusir dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, nanti mereka hidup di naungan pemerintahan ketika Umar bin Khattab berhasil membebaskan Al-Aqsa ya, tahun 14, 15 Hijriah, 14 Hijriah ya. Waktu itu ya. Dan perjanjian dengan orang-orang Nasrani gitu kan dengan Copernicus ya, rahib Nasrani pada waktu itu ya. Rahib Nasrani itu mengatakan bahwa
izinkan kami tinggal sini, tapi tidak bersama dengan Yahudi, kata mereka. Tapi Umar menolak. Ya, dalam perjanjian itu Umar mengizinkan orang Yahudi tinggal di Aqsa dan beribadah sesuai dengan ibadah mereka. Bahkan ada seorang nenek yang diajak Umar masuk Islam tapi tidak mau masuk Islam, dibiarkan oleh Umar dengan keyahudiannya. Dia terus berlangsung, mereka hidup damai, tentram, tidak disakiti sampai pada masa pemerintahan ya Turki Utsmani. Nah, pada masa Turki Utsmani, orang-orang Yahudi ini tadi ya di akhir pemerintahan Turki Utsmani abad ke-19 atau 1914 sampai 1917 ya atau 18 perang ya, perang dunia kedua atau perang dunia pertama kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. 1914 sampai 18 4 tahunan perang. Nah, Yahudi ini berpihak ke sekutu Inggris. Nah, Inggris menang menguasai wilayah Jazirah Arab tak terkecuali Syam. Nah, Palestina itu dikasihkan ke Yahudi. Nah, jadi kalau ditanya apakah Yahudi yang sekarang ada keturunan? Ya, ada. Ada. Mereka ada keturunan Yahudi yang dulu. Maka salah seorang tokoh mereka ketika terjadi perang Oktober, ya, perang 6 hari, demikian dicatat oleh sejarah tahun 97 kalau tidak salah waktu itu ya. Pimpinan atau saya bacakan ininya. Ini pernah saya muat di Instagram saya ya. Namanya ini namanya. Menteri Pertahanan Israel kala itu ya, namanya Moshe Dayan yang matanya picok itu ya. Terkenal Moshe Dayan, dia matanya picok. Matanya ada ininya satu ya, buta gitu ya. Dia mengatakan bahwa ketika mereka berhasil menguasai beberapa wilayah, misalnya pinggiran Suriah, Yordania dan Mesir, ya, tinggi dataran Sinai ya, mereka mengatakan ini pengganti Khaybar. Jadi mereka menyebut Yerusalem itu, Palestina itulah pengganti Khaybar yang diambil oleh kaum muslimin. Jadi spirit mereka itu. Ya. Jadi makanya ya kaum muslimin kan itu Khaybar ya Yahud Jais Muhammad Saifai. Jadi mereka merebutnya ya. Nah, jadi jelas ada keturunan. Mereka keturunan Yahudi yang ada di Madinah, khususnya Yahudi Bani Nadir ya, yang ada di Khaybar Paru. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Monggo ada lagi? Ya, bahkan saya ada waktu 5 menit sebelum berakhiri. Nanti untuk kajian berikutnya mungkin bisa disambung lagi ya Pak Ustadz ya. Oh ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas surat-surat Rasulullah ke-8 Raja. Baik, sekalian pertanyaan mungkin kita akhiri saja untuk kajian Zikes Rebo malam ini ya. Jadi, nanti kita akan lanjutkan dengan kajian berikutnya dengan tadi isi surat dari Rasulullah kepada 8 raja ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Happy Andi Basoni telah waktu untuk kajian malam ini, dan setelah kita akhiri kajian malam ini dengan membaca Kafatul Masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Terima kasih pada semuanya yang telah hadir. Jazakallahu khairan, dan semoga banyak kita mengambil pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah. Amin. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama pamit semua. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.